Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai metadata, jenis statistik diseminasi, dan strategi diseminasi. Pembahasan pertama mengenai metadata. Metadata statistik disebut juga sebagai data tentang data. Informasi yang tersedia dalam metadata mencakup latar belakang, tujuan, pemrosesan, kualitas, dan informasi lain terkait kumpulan data statistik yang dibutuhkan pengguna untuk menemukan, memahami, dan memanipulasi data statistik. Ada dua jenis metadata, yaitu metadata struktural dan metadata referensi. Metadata struktural digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan secara formal atau mengambil data statistik seperti nama dimensi, nama variabel, deskripsi teknis set data, dan lokasi set data. Contohnya daftar kode, format data, dan klasifikasi yang digunakan. Berikut ini contoh metadata struktural. Sedangkan metadata referensi atau metadata penjelas menggambarkan konten dan kualitas data statistik dari sudut pandang semantik, yaitu penjelasan tentang konteks data statistik, metodologi pengumpulan data dan agregasi data, serta karakteristik kualitas dan penyebaran. Metadata ini dapat berbentuk label grafik dan catatan kaki atau catatan penjelasan yang berisi informasi seperti definisi dan deskripsi populasi, serta metodologi yang digunakan. Berikut ini contoh metadata referensi, yaitu metadata survei sosial demografi dampak COVID-19 tahun 2020. Pembahasan kedua mengenai jenis statistik diseminasi. Jenis statistik yang paling umum disebarluaskan oleh NSO adalah makrodata. Tapi selain itu, NSO juga menyebarkan data geospasial dan mikrodata atau data mikro. Pertama, mari kita membahas mengenai makrodata. Makrodata atau data makro adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dengan menggabungkan mikrodata menurut metodologi statistik. Makrodata merupakan jenis data yang paling banyak disebarluaskan oleh NSO. Di BPS misalnya, makrodata meliputi sebagian besar data publikasi seperti data agregat statistik pengangguran, demografi, dan PDB. Berikut ini contoh data makro yang yaitu publikasi BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Indonesia tahun 2016 sampai 2020. NSO juga menyebarluaskan data geospasial. NSO menyebarkan statistik dalam format seperti tabel, peta, grafik, infografis, dan file yang biasa digunakan untuk umum. Banyak NSO yang harus bekerja sama dengan Badan Pemetaan Nasional atau komunitas geospasial di negaranya agar dapat menyediakan data statistik geospasial yang lebih akurat dan berkualitas. Di Indonesia, BPS menyebarluaskan data geospasial melalui situs web Sistem Informasi Geografis. Situs ini bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi terkait kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data. Wilayah kerja statistik menyajikan tiga hal utama, yaitu hierarki, sistem pengkodean, dan kode relasi. Peta yang disajikan dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu peta interaktif dan peta analog. Selain itu, NSO juga menyebarluaskan mikrodata. Mikrodata atau data mikro umumnya berisi informasi tentang individu, rumah tangga, atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Datanya dapat berupa data usia, jenis kelamin, atau alamat. Oleh karena itu, dapat memberikan pandangan multidimensi yang lebih mengarah tentang kebutuhan kelompok populasi rentan yang penting untuk memvalidasi analisis sebelumnya, menguji hipotesis baru, dan merancang program. Di PPS, data mikro disediakan untuk kepentingan penelitian dan analisis. Data mikro ini berbayar untuk mengimbangi biaya tambahan dalam penyediaan mikrodata dan juga untuk memastikan kerahasiaan data. Peneliti atau analis dapat membeli data mikro dengan datang langsung ke kantor BPS atau akses melalui Silastik atau Sistem Informasi Layanan Statistik. Terakhir, kita membahas mengenai strategi diseminasi. Strategi diseminasi harus mencakup prinsip dan pedoman yang disepakati untuk menyebarkan dan mengkomunikasikan statistik serta terdapat prosedur untuk menangani kesalahan dan revisi. Strategi diseminasi dapat membantu NSO untuk menyelaraskan rilis statistik dan terminologi yang diterapkan di seluruh domain statistik, membantu menghindari salah tafsir, serta dapat memfasilitasi perbandingan statistik. Strategi penyebaran harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diambil dari Kode Praktik Statistik UI. Pertama, ketidakberpihakan dan objektivitas, dan yang kedua, aksesibilitas dan kejelasan. Menurut Hukum Umum Official Statistik atau GLOS 2016, strategi tersebut dapat mencakup elemen-elemen berikut. Prinsip dan pedoman penyebaran umum sejalan dengan hukum statistik, penggunaan platform penyebaran yang berbeda dan kebijakan harga, prosedur penanganan kesalahan, prosedur penanganan revisi, cara untuk memfasilitasi akses pengguna ke semua official statistik dari produsen yang berbeda, konten dan praktik utama untuk merilis metadata, praktik terbaik untuk menghasilkan tabel, grafik, dan penjelasan tertulis, dan praktik pengarsipan rilis statistik untuk penggunaan di masa mendatang. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.